Siapa yang akan masuk neraka jahanam? Kita yang pernah kagak sholat tapi nggak dikodok. Man taraka sholata lan taraka sholatal khamsa muta'ammidan fajazauhu jahannam. Udah nggak bisa ditawar lagi. Rek ayeuna jadi ustaz, rek ayeuna jadi kiai, kalau masih ada satu saja sholat yang belum kita kodok dan kita yakin sholat itu belum kita kodok, siap-siap. Sebagaimana kiamat itu adalah sesuatu yang harus kita yakini dan memiliki nama banyak sekali. Ada yang disebut Al-Qari'ah, ada yang disebut Al-Haqqah, ada seperti itu. Dan salah satu nama kiamat adalah Al-Ghasyiyah. Ghasyiyah itu diambil dari kata ghosak, yaksa, misawatan, artinya menutupi, meliputi. Karena ternyata kiamat itu menutupi dan meliputi semua makhluk di ahwaliha dengan goncangannya, sehingga tidak ada satupun yang tidak mengalami goncangannya. Kalau waktu malam Kamis kemarin di Sadeng dapat petir yang luar biasa pada jam 2 malam, itu sampai orang yang tidur pun bangun, lu keblungnya udah saking kerasnya itu petir. Saya datanya malam Jumat semalam, nanyain sama orang Cibinong semalam ada nggak? Nggak ada. Itu sedahsyatnya petir, tapi yang mendengar cuma orang Sadeng. Tapi kiamat nggak seperti itu. Siapapun dimanapun akan merasakan ghasyiyah, kiamat. Sehingga kiamat dinamakan ghasyiyah. Jadi riwuhna teh kena kabeh. Bagaimana tidak kena? Langit ambruk, lautan tumpah, api menyebar, gunung berterbangan, ala lancur sehingga eta gunung jadi bebatuan kecil tumblek ka handap. Sedangkan manusia semua hidup di bumi, dan bumi hanya sebahagian kecil yang ada dari di bawah langit pertama. Kalau Cece sekarang masih bisa umpet-umpetan ke Jakia, bilang mau ke sini taunya ke istri muda, padahal bukan giliran. Kalau kiamat mah nggak bisa begitu, Cek, kena semua. Tapi Dayat dulu boleh-boleh saja bilangnya urut, padahal kawin lagi. Dulu kamu udah tobat. Itu yang pertama, ghasyiyah. Yang kedua, ghasyiyah itu diartikan neraka, neraka jahanam, bahwa salah satu sifat neraka jahanam bisa dikatakan ghasyiyah. Kenapa dikatakan ghasyiyah? Karena memang kalau orang sudah masuk neraka jahanam, itu dari segala arah api. Dari bawah api, kiri api, dari atas, depan, belakang, samping, kiri, kanan, bawah, dan atas, semuanya api. Siapa yang akan masuk neraka jahanam? Kita yang pernah kagak sholat tapi nggak dikodok. Man taraka sholata lan taraka sholatal khamsa muta'ammidan fajazauhu jahannam. Udah nggak bisa ditawar lagi. Rek ayeuna jadi ustaz, rek ayeuna jadi kiai, kalau masih ada satu saja sholat yang belum kita kodok dan kita yakin sholat itu belum kita kodok, siap-siap. Galak ikan itu sholatnya. Begitu orang masuk, bangkit di alam kubur, bangkit dari alam kubur di akhirat nanti, maka yang pertama tuh Allah ditanyakan adalah sholat. Harta nomor 2, hakul adami nomor 3, jabatan nomor 4. Maka yang pertama ditanyakan sholatnya. Bagaimana sholatmu? Selesai apa tidak? Umurmu berapa? Begitu
ditanya ke malaikat, ternyata ada 3 sholatnya yang bolong. Udah, jangan dulu hisab kedua, ketiga. Ya Allah, dia banyak sodakohnya. Ya Allah, dia banyak bangun masjid. Ya Allah, dia banyak muridnya. Tidak, sholat na bolongnya yang sebelahkan disesehkan. Karena sebanyak apapun sodakoh itu tidak akan bisa menolong dosa kita meninggalkan. Mang Haji Diding panai sholat fardu mah jangan nyalamatkan orang tina neraka. Selesai fardu kita, bebas kita dari masuk neraka. Urusan masuk surga baru dengan amal yang lain. Nah, jahanam itu al-ghasiyah. Naudzubillah. Naudzubillah. Makanya program Allah itu mengembalikan manusia ke surga. Setelah mereka dulu di alam arwah, masuk ke alam dunia, nanti akhirat di surga lagi. Allah tidak ridho, Allah tidak suka kalau ada orang yang masuk neraka, enggak masuk surga. Sehingga kalau kita membantu orang agar tidak masuk neraka, maka Allah akan senang terhadap kita. Allah akan ridho terhadap kita. Kenapa? Karena dengan kita orang tersebut jadi tidak masuk neraka, ujungnya masuk ke surga, orang dipikari Allah. Kita ikut menjalankan program Allah. Saya kasih contoh pengalaman dulu waktu Abdi Khodam masih ada. Cerita nama Aden, aing mah cenah. Hutang di Batur mau dibalayah, mau ditagihan. Duit Aden di luar hampir 200 juta mau ditagihan. Ayo cek celengan aing ke di akhirat. Kita datang ke akhirat, aing tinggal hier. Lalu amal aing kurang gampang. Coba amal si aing kurang hutang aing jatah. Kan prosesnya seperti itu. Ada seseorang udah tinggal masuk surga, nggak bakal masuk neraka. Ternyata begitu masuk ke surga ditahan ke malaikat. Nah, tuh nonton si Anu. Kenapa? Dia sedang mencarimu. Kok dia mencari saya? Siap, bareng bawa hutang di alam dunia. Berarti 1 juta. 1 juta amalnya diambil. Peredas dia. Ujungnya ini jelema aturan mereka masuk ke surga malah masuk ke neraka. Tuh. Itu saya dengar langsung Mang Aden bilang begitu sama kawan. TKP Hodar gimana? Ulah gitu. Dibacakanlah oleh beliau hadis. Bebaskeun eta hutang, rilakeun eta hutang, kek mani bakal menang ridho Allah. Kenapa? Karena jika kau ridhokan, jika kau relakan orang tersebut dari belenggu hutang terhadapmu, eta jelema aturan asup kana neraka. Terjadi kalau asup ke surga, Allah senang, Allah ridho pada saat orang tersebut kau bantu untuk masuk ke surga, maka bagimu lain sebatas hutang doang, tapi menang ridho na Allah. Iya, kaliwat tafsir nama bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Nuh, kita maaf banyak gara-gara urusan utang piutang silaturahmi putus. Si Anu bertetangga sama si Anu gara-gara punya utang udah 3 kali kagak bayar, nominal lumayan 4M. Nepikeun ka putus silaturahmi, pegat sia dulur jeung aing, mung aing ngaku dulur ka sia deui. Gara-gara 4 miliar silaturahmi terputus. Gak usah begitu. Itu 4 miliar nggak bakalan bimbing talkin kita la ilaha illallah pada saat sakaratul maut. Itu 4 miliar gak bakal nyambut kita di alam kubur. Itu 4 miliar gak bakal nemenin kita nanti di yaumul kiamat. Tapi kadang-kadang dengan silaturahmi orang tersebut kita tetap jaga silaturahmi. Insya Allah kadang-kadang dia yang bimbing kita untuk bacain tahlil pada saat sakaratul maut. Artinya apa? Ulah sampai ke putus silaturahmi. Ayo utama tidak ada urusan. Utama beda deh urusan dengan ariman yang boga bayar air ke boga kajian kumaha cewek boga anak jenis kali kan tahu sudah nilai 10 juta. Eta al-ghasiyah dimaknai neraka jahanam. Rek neraka jahanam mau al-ghasiyah dimakna kiamat, dua-duanya ngeri kan. Itu titiknya, dua-duanya ngeri. Berikutnya, bahwa dalam surat ini Allah menceritakan 2 fenomena
yang akan terjadi dan akan kita temui di akhirat kelak. Satu, fenomena yang akan dialami oleh orang-orang kafir. Yang kedua, fenomena yang akan dialami oleh orang-orang mukmin. Diawali dengan wujuhu yauma idzin khashi'ah. Ini menceritakan bagaimana nasib orang-orang kafir nanti di hari kiamat. Wujuhu yauma idzin na'imah, dia mulai menceritakan nasib orang-orang mukmin nanti di hari kiamat. Bagaimana mereka bisa seperti ini, bisa terpecah dua? Karena nanti afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Mereka tidak tadzakur pada saat Allah turunkan petunjuk bagi manusia untuk masuk ke surga, mereka menghiraukannya. Sehingga disinilah terjadi pecah belah antara manusia, yang satu surga, yang satu neraka. Yang kedua, ada keterbalikan nasib, bahwa di hari kiamat nanti orang-orang kafir akan penuh dengan amilah, akan penuh dengan nasibah. Apa itu amilah? Amilah baik, bekerja tidak ada hentinya, gak ada waktu istirahat walaupun secuil, sedetik, tidak ada waktu istirahat sekalipun. Kenapa? Begitu mereka bangkit di alam kubur, kita lihat bagaimana langit terbelah, turun malaikat membawa rantai-rantai anu nyala, datang dari berbagai arah, dari belakang, dari kanan, dari kiri, ngegiringkan jelema kabeh luka lapir, digiring ke mahsyar. Tidak ada satupun ruang untuk mereka meloloskan diri. Dalam surat Ar-Rahman disebutkan kuma tanputus sama'a illa bisul barin, tanputu lah tanputuna illa bisul barin. Hanya satu jalan keluar nanti di hari apa, di hari kiamat, yaitu apa? Ngapungkan huruf bolongan langit asup tadinya. Makanya jarak lagi pan peksanu bisa hiber, juga ada jalan keluar lagi. Sehingga di sini manusia, orang-orang kafir amilatun nasibah, capek karena digiring ke malaikat anu membawa rantai menyala dari api neraka. Cepret nah, Israel dia kabeh anu iya anu kalapir eta lautan Islam tenang, anu kalapir eta anu nyerang itu si Jospus tanya, negara Irak hancur, negara Libya hancur, eta Jospus siap kok engke jeung. Nomor kedua, wal aglal, di samping digiring ku malaikat, di dia aya balok besi, di pundaknya dipalangkeun balok besi anu panjang berat. Tangan kalau dirantai, tangan dirantai, kaki dirantai, dibuledan make bola anu panas bari gede, bari kita lempar, digiring ku malaikat bawa rantai dari api neraka. Terus kita jalan terus. Di bawah bukannya tanah, melainkan lempengan tembaga, di atas ada matahari, tiga panas nyepret. Wujuhu yauma idzin khashi'ah amilatun, capek. Kenapa? Di dunia nama leha-leha. Beda dengan nasib orang yang waktu di dunia capek, datang ke akhirat kayak wujuhu yauma idzin najimah. Karena di ayat keterbalikan. Cuman Ibnu Katsir ngabagi 3 golongan. Pertama, ada orang capek di dunia, enak di akhirat. Siapa? Humul muttaibuna li ta'ati rabbihim. Mereka adalah orang-orang yang mengerahkan segala kemampuannya untuk bertaat kepada Allah. Batur teu salat, manehna salat. Orang lain kagak wudu, dia wudu. Orang lain gak ngaji, dia ngaji. Orang lain gak iman, dia iman. Orang lain gak ke masjid, dia ke masjid.
mengerahkan segala tenaganya untuk berbakti kepada Allah, capek sampai ke akhir hayatnya. Kayak guru kita berakeun we pakai ngaji, bahkan nepikeun ka cerita terakhir itu Wan, Masya Allah, itu kalau nggak salah 1 bulan lagi menuju wafatnya beliau. Ceritanya ada di daerah Gunung Salak, Gunung Bundar. Ada jamaah pengajian BKSPP, dia punya anak perawan, anaknya mohon maaf rada cacat, tangannya bengkok yang maksudnya dia kodok sebelah. Cek manehna kieu, anak aing teh daek laku geus umur 30 leuwih. Mun aing ngajar, lamun kalau anak saya dapat jodoh, saya bahasana urang teh aing rek nanggap ki kodam. Bahasana anggap. Maksud nama iya manggil ngaji. Bener, sabulan dikarek mau anaknya menang jodoh. Doakan ka imah, ya kumaha cenanya ningali kaudang geri nu seribu ari ieu ngajar kudu kumaha ieu sebalik dika ditu mau aing ngomongkeun wayahna tujuna diantar ka imah dibejakeun waktah ka carekan-carekan dicirikan jadi matulai kewajiban naon sia diceritakeun bahwa najar-najar itu almarhum bilang sila sih cakara-kala najar bos panggungna sisi jalan aing datang ke turun tina mobil langsung naik ke panggung bestinya aing langsung balik kos ya najar-najar itu kan masuk ke mobil digotong pakai selimut datang kali itu di penunjuk jalan tadi benar udah ada panggung pinggir jalan turun pantau buka digotong taikkan kena panggung terus kita turun protokol safety air dong protokol diusir mau ayam balik gitu satu game sih dong cuma 12 menit beliau berbicara langsung turun masuk ke mobil langsung pulang awaknya mau video itu tuan rumahnya datang mau ngasih amplop kata beliau pulang siap ilmu balaksa oke pulang sok ngajar-ngajar punya nggak diterima langsung pulang. Di situ beliau berpesan kepada saya nya lamun Habibun Naga projulun min Aqsal Madinah kurang makhluk projulun ila Aqsal Madinah datangan didinya ayah hamba Allah, didinya ayah tauhid, didinya ayah syahadat datangan kurang dua mah di manehna leuweuh anu aya di urang bikeun anu aya di urang beusinan manehna teu boga kudu jadi rojulun ila Aqsal Madinah. Kalau Habibun Najar rojulun min Aqsal Madinah. Itu lila eta adina si udin manggil aing. Pokona kaci pokok mau kali-kali. Aduh, aku ingat tadi. Emang kos itu di dunia capek. Karena makanya ayat ini berhubungan nanti dengan al-insyirah. Fa'idha faragta fansab. Jika kita selesai dengan satu tahap, maka segeralah tempuh tahap yang lain. Kalau Wan baru beres bangun kobong, itu kobong baru 50%, udah gambar lagi kobong berikutnya. Nanti kobong ini beres, ini tinggal setengah. Begitu terus ya. Makanya almarhum bapak disadeng kobong can beres bisa gambar deui. Emang harus begitu. Fa'idha faragta fansab, fa'idha faragta fansab. Selesai dari yang satu, segera mulai dengan yang lain. Kenapa? Kita di dunia mesti capek biar nanti di akhirat santai. Agar otak tidak mana sih ayah? Dia paling paham. Yuk kita santai. Latar kabuna tobakan antobak. Itu yang pertama. Orang capek di dunia datang ke akhirat santai. Yang kedua, ada orang capek di dunia datang ke akhirat pun capek. Mana kemarin udah diceritain wayatajannabuhal asqa. Orang di dunia hidup capek
tapi yang dikejarnya bukan akhirat. Yang dikejarnya untuk perut, yang dikejarnya untuk anu, dikejarnya untuk anu. Saya masih teringat dulu waktu ngaji Aqidatul Islamiyah di Manunjaya. Man, kemana? Ke sawah. Mau apa? Mau nanam padi. Padinya buat apa? Buat nanti jadi beras. Kalau udah jadi beras, mau dimakan. Kalau udah makan, biar jadi tenaga. Kalau udah tenaga, saya buat macul lagi ke sawah lagi. Gitu terus. Iya nukia jelema amal capek tapi hanya untuk dunia. Beda yang kedua, mau kemana? Mau ke sawah, mau apa? Nanam padi. Padinya buat apa? Nanti buat saya makan. Makannya apa? Biar saya kuat sholat. Makannya mau apa? Biar saya kuat untuk ngaji. Iya, karena suatu ketika Sayyidina Umar pernah bertemu dengan seorang pendeta. Pendeta ieu teh agama Nasrani. Terus habis waktuna dipake. Capek dina kanasronianan. Setelah itu dipanggil ku Sayyidina Umar, ya rahib kemari. Begitu datang rahib tersebut, mukanya emang muka rada hidung, baru pinuh muka capek. Orang waktu mudanya capek, lagi tua juga ketahuan kan. Umar begitu lihat orang tersebut nangis, cerit. Ditanya, wahai Amirul Mukminin, apa yang membuatmu nangis? Apakah karena orang ini Nasrani? Kata Umar, bukan, aku teringat akan surat yang pernah Rasul ajarkan kepadaku, yaitu surat Al-Ghasyiyah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah. Orang ini capek di alam dunia, datang ke akhirat bakal capek dulu. Nunggu. Dan yang ketiga ada lagi orang di dunianya enggak capek, tapi datang ke akhirat capek. Di dunianya banyak santai, kekayaannya melimpah, umurnya baru 32 tahun tapi dia udah punya Facebook. Ngarana Mark Zuckerberg, atau lah, ya. Baru 32 tahun kekayaannya triliunan, mual beak. Tapi kalau dihitung, dia umur paling berapa tahunan? Paling umur 70 mati, 75 mati. Sementara di akhirat selama lamanya menghabiskan kekayaan, menikmati kekayaan hanya dalam dari waktu umur 25 sampai 75, 50 tahun dia senang-senang. Datang ke akhirat khalidina fiha abadah, senang-senang capek. Berapa lama sih? Bahkan jika kita perhatikan bagi para alumni yang dulu pernah jadi panitia ulang tahun, kalau di Sadeng sudah mulai acara ulang tahun, berapa hari itu ulang tahun? Paling 5 hari. Persiapannya berapa? Sebulan. Atau misalkan kita mau hajat ngawinin anak, persiapannya berapa lama? Kadang-kadang 2 bulan sebelumnya udah mulai. Hajatnya seberapa poin? Paling 2 poin. Persiapan lama, acaranya sebentar. Itu pun kadang-kadang masih ada yang kurang. Aduh hanjakal. Coba ya kalau kemarin begini, coba ya kalau kemarin begini. Waktu persiapan panjang, acaranya sebentar, itu masih banyak yang kurang. Nah, bayangkan di akhirat itu selama-lamanya, sementara waktu kita untuk mempersiapkan acara tersebut hanya beberapa tahun saja. Oleh karena itu udah urun capek, tapi capek dina akhirat ini. Pas Haji Dayat lah, urun pas Mang Bajin urun hitung kuis. Terakhir ya. Tusko min nasla naron hamiyah, tusko min ainin hamiyah, in ainin hamiyah laisa lahum ta'amun illa min ghad. Kepedihan yang akan dirasakan oleh orang-orang kafir nanti pada saat masuk neraka, yuk, makanannya dori. Apa itu dori? Makanan yang penuh dengan tumbuhan yang penuh dengan cucuk berpanas, pahit, panas, beracun. Anggusnya pahit, panas, beracun, bercucuk. Anggus kali. Tapi nak saking laparnya tidak angwai.
Yang kedua, minumannya hamim. Hamim itu apa? Hamim itu adalah cairan yang panas. Di sana terbentuk dari darah dan nanamnya orang-orang ahli neraka. Nah, bulan panas, anu saking panasnya, jika hamim sekarang diciptakan satu tetes aja ke dunia, itu hancur. Mungkin minum ke jelema. Makanya geninganan dina surat Luqman disebut, dina surat Ad-Duhan disebutkan, sekali orang minum hamim maka perutnya meledak. Habis meledak nggak mati, dihidupkan lagi. Nah, para jamaah, bahwa makanan orang-orang kafir di neraka nanti Allah sebutkan cuma 3 dalam Al-Quran. Satu di sini namanya dori. Yang kedua namanya zakum, ada dalam surat Ad-Dukhan, ya, zakum. Yang ketiga gislin. Zakum sama, satu pohon. Kalau dori dia tumbuhan yang merambat. Kalau zakum pohon, tapi pohon sama kayak tadi, keras, pahit, beracun. Dan yang ketiga ada lagi gislin. Apa itu gislin? Sama, gislin juga bebatuan yang sangat panas. Ada 3: dori, zakum, dan gislin. Setelah dipelajari dan kita lihat dari ketiga surat ini, penyebabnya hampir sama. Kenapa orang-orang di surat Ad-Duhan di hari kiamat nanti memakan zakum? Jawabannya, anna lahumud dzikra faqad ja'ahum rasulun mubin. Allah telah datangkan rasul, tapi kenapa mereka tidak mengikuti rasul? Tidak mengikuti tadhkirah yang rasul berikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa orang makan gislin? Gislin itu ada di surat Al-Haqqah. Dalam surat tersebut diceritakan fa'asau rasulah rabbihim. Orang-orang tersebut masuk neraka sehingga makan gislin karena mereka bermaksiat, melawan dan tidak mengikuti kepada rasulnya. Begitupun di surat ini. Di surat ini orang-orang nanti makan zakum. Kenapa bisa seperti itu? Jawabannya, in fadzakir innama anta mudzakir. Udah, Muhammad, berikan tadhkirah. Urusan orang dia mau mengikuti ataupun tidak, maka urusannya urusan Allah. Fadzakir inna fa'atit, fadzakir innama anta mudzakir. Maka oleh karena itu bisa kita tarik kesimpulan bahwa ada satu penyakit di orang-orang kafir yang menyebabkan mereka bernasib pedih di hari kiamat nanti. Apa itu? Mereka tidak mengikuti apa yang Rasul ajarkan. Mereka tidak mempercayai apa yang Rasul peringatkan. Udah, itu aja. Itu orang-orang kafir. Sifatnya seperti itu. Almarhum Kaudam pernah ngomong, "Kade, kurang ayat jelema kafir sifatnya kafir, ayat jelema kafir tapi sifatnya kadang-kadang orang mukmin, seperti orang kafir tapi dermawan." Yang ketiga, ieu bahaya, jelema iman tapi karakternya karakter kafir. Ieu bahaya. Sebab kalau nyari orang kafir gampang, tapi kalau nyari sifat-sifat orang kafir kadang-kadang di kita diloba. Namun pada saat datang tadhkirah maka segeralah tunduk, ulah sok hese atau ngalawan karena nasihat. Ya, ayeuna bulan Rajab jadi momen untuk kita untuk memperbaiki sholat kita. Ingat, bulan Rajab adalah bulan yang istimewa sehingga Allah turunkan perintah sholat pada bulan ini. Dan caranya pun spesial, bukan perintah yang didatangkan tapi Rasulnya anu di bawah itu untuk menerima perintah sholat. Perbaiki sholat kita, lamun anu tadi geus kieu tingkatkeun. Kalau model itu banyak karena kieu derajat kawalian
derajat kawalian yang paling banyak didapati dari sholat. Ma taqarraba ilayya abdun bin nawafil hatta kuntu ahbabtuhu, dari sholat. Almarhum Abah Usud dicaringin sholat katanya, tapi saya percaya satu malam tidak pernah kurang dari 400 rakaat. Nah, ini muridnya ternyata. Makanya atas saja dan bikin kabolong. Saya pernah masuk ke kamarnya, Allah Akbar. Seperti itu. Ya, kenapa? Supaya jadi tadhkirah kepada kita. Karena orang-orang mukmin kalau memiliki sifat mukmin sejati, pada saat dia mendengarkan Al-Quran, pada saat dia menerima nasihat dari ulama, dari gurunya, dia gak lama-lama langsung Allaku malahumul ikhtiyar, gak ada pilihan lain selain saya mengikutinya. Tidak mengikuti tadhkirah, melawan kepada tadhkirah, awas bibit-bibit ketika pikuburan ayatun awakura. Nah, bila ujung yaumah idin nama wallahu a'lam.